selamat siang. Selamat siang yang dahsyat. Weh, tetap dahsyat ya Pak Tung? Wajib kudu. Wajib kudu. Pak Tung, Ya. ini kok tiba-tiba saya dapat kabar Bapak positif COVID? Iya. Loh, walah. Kapan ininya dinyatakan positifnya, Pak Tung? Jadi kalau nyatakan positif itu baru tanggal 4. 4 April. Iya. Jadi itu confirm 100% COVID-19. Sebelumnya tanggal 18 sudah demam, ngilu, aduh, pusing gitu ya. Terus, nah ini yang perhatian yang penting ini gitu ya. Jadi pada waktu saya pakai alat pengukur suhu ketiak, itu tuh maksimum 37,8, jadi saya tenang-tenang. Ternyata saya baca artikel dan begitu di rumah sakit dengan yang ditembak di kepala, itu selisih antara 0,5 sampai 1 derajat lebih rendah kalau pakai ketiak. Nah, dokter-dokter saya tanya nggak ngerti, enggak kok lebih cepat kok ini gini. Jadi, ya, saya kan punya teman banyak dokter. Jadi tanggal 18 mulai demam. Kalau pagi rasanya enak, malam demam lagi sampai menggigil. Nah, padahal saya ukur 37,8, mestinya nggak apa-apa. Ya, terus ada kalau ditambah 1 kan jadi 38,8 gitu. Nah, terus kemudian tanggal 23-nya, jadi tanggal 23 itu saya pergi ke dokter, dites darah, kemudian tes paru-paru, dokter bilang 95% ini COVID ini. Tapi di tes swab pakai masukin hidung tenggorokannya itu hasilnya lama sekali karena saya tahu begitu banyak saya lihat itu antrian luar biasa orang yang di tes swab itu tadi. Jadi mungkin alat tesnya belum cukup banyak atau tekniknya atau dikirim kemana, jadi ternyata seminggu lebih itu baru keluar tanggal 30 Maret, keluarnya bantu lagi. Setengah positif, setengah enggak, cenderung positif. Tapi pada waktu itu sudah diobatin sama dokter, ya citromycin sama chloroquine gitu ya, sama hydroquine, itu sangat membantu juga untuk tapi jangan ngobatin sendiri, woi. Keracunan nanti. Itu bahaya obat keras, saya makan itu mual-mual enggak karu-karu. Nah, terus kemudian tanggal 30 dites darah lagi sama dites foto paru-paru 99% gitu. Dan ini tidak membaik atau bahkan jadi nambah kurang baiknya, putuskan harus masuk rumah sakit. Nah, begitu masuk rumah sakit di Siloam Kelapa II ini, tangani dokter paru, tangani timnya, tangani dokter penyakit dalam. Nah, terus kemudian tanggal 30 itu tanggal 30 malam menggigil, siang baik. Tanggal 31 siang baik lagi, malam menggigil. Nah, itu dikasih Tamiflu juga, chloroquine terakhir tanggal 30, tanggal 31 terakhir kosong, dibersihin dulu. Tanggal 1 nggak bisa tidur, malam menggigil, jam 3 menggigil. Waduh, sudah nggak enak sama sekali. Wah, itu sudah pikirannya jadi raja pikiran positif pun juga mikir negatif. tapi terus siangnya, nah ini yang paling menarik gitu ya. Jadi jam itu tanggal 2 ya, Pak Tung? Tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1 jam 3 udah menggigil, nggak bisa tidur. Jam 4 minum itu virgin coconut oil karena saya baca artikel toh. Langsung 2 sendok aja. Jam 6.30 langsung ke belakang lancar 3 kali, keluar bersih, minyak apa air, saya minumnya juga cukup banyak, 3,5 liter kan gitu ya. Nah, terus kemudian jam 10 saya minum setengah botol 150 cc, langsung 5, 6, 7 kali ke belakang lancar. Memang saya pikir betul bahwa salah satu banyak penyakit itu karena perutnya kotor. Nah, ternyata untuk menguras sesuatu hal ada yang larut air, tapi ada yang larut lemak. Jadi kita butuh lemak untuk bersihin perut. Itu langsung nyaman sekali rasanya. Enak mentok ini. Nah, terus besok paginya saya minum 5 sendok. Besok paginya 100 cc saya habisin sekalian. Terus besok paginya lagi minum 5 sendok. Minum berapa sendok sampai hari ini tuh ternyata ke belakangnya biasa. Jadi mungkin efek pertama itu yang mendetoks itu luar biasa sekali. Nah, memang salah satu yang sangat membantu, sejak saya masuk itu kadar oksigen saya terus sangat bagus. Bahkan dokternya bingung begitu dites gas darah, ini O2-nya bagus.
CO2-nya rendah, darah saya alkalin. Nah, saya bilang dokter saya tuh 5 tahun minum air alkalin, minum Milagros setiap hari, nggak berhenti sampai sekarang. Memang darah saya jadi alkalin, nggak bisa nih, tidak normal ini katanya gitu ya. Nah, saya bilang tidak normal ini, nggak boleh seperti ini, harus pakai masker oksigen. Saya nafas nggak apa-apa, betul. Sempat yang tanggal 1 itu sempat, waduh malam itu susah bernapas, jam 3 susah bernapas. Terus saya bilang sama dokternya, dokter, saya itu di rumah sakit nganggur, saya latihan pernapasan Wim Hof, WIMHOF. Itu sampai 3 kali 30 kali 10 set. Nah itu, Wim Hof itu adalah juara dunia daya tahan tubuh paling, itu boleh di-search di Google, di YouTube, banyak sekali. Sampai cara teknik bernapasnya diajarin. Jadi itu napas itu penting banget, karena kalau dalam kondisi COVID itu yang problem itu kan paru-parunya. Paru-paru, jantung sama anyang-anyang itu sama itu. Nah, ternyata dengan pernapasan Wim Hof ini, tarik napas, itu tubuh memang jadi alkalin. Dan saya kasih artikel, diskusi sama dokternya sampai 45 menit melalui telepon gitu ya, dan CO2-nya memang rendah. Dokternya bilang kalau orang kena COVID itu CO2-nya awalnya rendah, tapi O2 tetap rendah dan alkalin. Begitu mulai parah, susah bernapas, O2-nya rendah, CO2-nya jadi lebih 50%, normal 34%, saya ini 19%, CO-nya sedikit. Karena melakukan pernapasan Wim Hof, saya nahan nafas saja. Kalau sekarang nahan nafas, kalau di rumah pada waktu zaman puncak latihannya itu, sekali sedot yang terakhir, saya 3,5 menit bisa nahan. Nah, jadi kalau di sini kan 1,5 menit saya lepas lagi, relax lagi. Tapi nahan napasnya memang kuat. Kenapa kok kuat? Wim Hof itu juara dunia dan Guinness Book of Record 26 biji. Jadi dia sekali tarik napas, masuk di bawah kolam es, semuanya es, satu kali tarik gitu 120 meter, nggak perlu bernapas, bisa dia. Pak Tung, nah, ya. Pak Tung sekarang kondisinya bagaimana? Sudah lebih baik? Jadi ini sudah 6 hari, sejak tanggal 1 tadi ya. Ini terjadi perubahan yang luar biasa itu. Gimana Pak? Jadi tanggal 1, begitu saya lancar, betul jam 2 itu disuntik Actemra itu anti-inflamasi, sebetulnya obat rematik. Tapi sebelumnya sudah merasa nyaman sekali. Itu saya jam 9 pagi itu ditelepon sama Pak Edi Kusnaidi, Syariat Mada yang punya SPTV, ngomongnya sangat menyejukkan dia. Menyentuh hati, membuka pikiran, dan masuk dalam jiwa saya. Hati yang gembira, Pak Tung, itu membuat obat yang manjur. Lah terus saya nyanyi-nyanyi terus. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Nah, saya nyanyi itu, semua tak nyanyiin. Pak Jen Sriadi WhatsApp call saya malam ya, saya nyanyiin, temen nyanyiin, kasih kirim, pokoknya nyanyi, suster lewat nyanyiin, dokter lewat nyanyiin, yang bersih-bersih lewat nyanyiin. Jadi ini pasien yang paling ceria katanya. Dokternya pun sampai bilang, ini mesti cepat sembuh ini kalau lihat kayak gini. Dan sungguh menginspirasi saya juga untuk gembira nih kerjanya. Jadi Pak Tung sekarang meskipun dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam Kelapa II Jakarta, tapi tetap di ruang isolasi sendirian juga ya, Pak Tung? Selalu harus isolasi, tapi tetap gembira ya, itu obat juga ya jadi ya Pak Tung? Sangat membantu. Ini satu keterangannya begini, kalau kita lagi khawatir nggak bisa gembira, kalau gembira nggak bisa khawatir, kalau kita ditakut-takutin sampai khawatir ya nggak bisa gembira. Makanya harus pilih informasi, pilih teman-teman, pilih lagu-lagu yang riang gembira, nyanyikan terus, itu langsung hatinya damai, ceria, nyanyinya sambil senyum-senyum, itu sangat membantu kita, sangat membantu. Pak Tung, boleh flashback ke belakang dulu. Pak Tung dinyatakan positif itu kan tanggal 4 April kemarin. Bilang 100%. Padahal sebelumnya tanggal 4 100%, tapi kalau tanggal 30 99%, tanggal 23 95%. Pak Tung ngerasa nggak sih aktivitas apa sebelumnya gitu kok sampai Pak Tung sempat kaget gitu barangkali, loh saya positif COVID lah, aktivitas saya pasti Anda flashback ya, apa saya ngapain aja gitu ya. Gimana itu Pak? Gara-gara tanggal 15 saya dari Surabaya
naik pesawat terbang itu saya merasa ini yang bikin kena. Tanggal 15 Maret dari Surabaya balik ke Jakarta. Sebetulnya saya mulai tanggal berapa? Begitu diomongin social distancing, saya sudah tidak pegang orang, tidak salaman sama sekali, tidak gini. Jadi terus kemudian tanggal 15 begitu tanggal 16-nya Pak Jokowi bilang seluruh seminar saya cancel, seluruh meeting saya cancel, jadi nurut gitu ya. Oh, jadi dari tanggal 15-nya itu ya Pak ya. Kemudian Anda merasanya sesudah itu tanggal 23 Maretnya itu sudah langsung Anda merasakan sudah mulai sakit-sakit. Bukan, gitu. 18 ya. 18 itu sudah mulai demam. Cuman perhatiin ya, ini ya, ukuran ketiak itu termometernya 0,5 sampai 1 derajat bedanya dengan yang tembak kepala. Jadi jangan merasa, saya kan merasa ini cuma 37 enteng nah anak. Dan biasanya saya kalau sakit panas demam itu tuh cuma setengah jam sembuh. Kok bisa? Saya minum vitamin C 3 gram foto edan gitu ya. Dan sekali 1,5 gram. Terus kemudian makan sup yang panas-panas. Saya masuk di mobil, keliling AC-nya dimatiin, keliling panas-panas keluar begitu keringetan bes keluar sembuh. Ini saya lakukan 5 hari nggak sembuh. Nah, Pak Tung, ini kan kabarnya kan kalau ada satu yang dinyatakan positif itu orang-orang yang pernah di tracing kan ya, hanya yang kontak buat keluarga atau mungkin teman atau seperjalanan apa itu juga sudah dilakukan, Pak? Sudah dilakukan, jadi dilakukan, cuma kalau yang di pesawat sudah susah ngeceknya. Terus kemudian jadi istri saya dicek 2 kali ini, ya so far negatif, puji Tuhan. Terus kemudian anak-anak saya negatif, driver negatif, terus kemudian pembantu juga negatif, ya oke lah. Tapi semua di rumah jadi di isolasi mandiri ya? Di rumah semua sekarang? Nggak bisa kemana-mana. Nggak keluar, nggak kemana-mana. Tapi saya pun sudah kerja di rumah semua ini. Ada tim medis yang berkala datang gitu Pak, ngecek? Oh, kalau yang di rumah enggak ya? Di rumah enggak. Karena begitu yang suhunya suhu penting sekali. Terus kemudian nafas penting sekali. Jadi teman-teman please cari set Wim Hof, WIMHOF, itu sangat-sangat membantu penyerapan oksigen kita. Terus cuci hidung pakai air garam itu sangat penting juga. Jadi beli ada kok itu yang semprotan garam. Terus kemudian yang jadi semprot miring ke kanan, semprot dari kiri sampai airnya keluar ke kanan. Dari kanan atas miring ke kiri gitu, semprot sampai keluar ke kiri, itu sangat membantu membersihkan dan air garamnya itu membersihkan. Oke. Pak Tung, ada yang mau disampaikan barangkali meskipun Bapak sedang dalam masa karantina, masa isolasi di rumah sakit, mungkin ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Suara Surabaya supaya itu tadi tidak khawatir yang terlalu berlebihan, karena Pak Tung saja yang mengalami sekarang ini tetap gembira, itu tetap bisa tertawa waktu kami ajak berbincang. Silakan Pak Tung. Ada 3 hal yang saya sampaikan begitu ya. Nomor 1, mohon bantuan doa supaya saya dan semua teman-teman yang terkena COVID sembuh 100% gitu ya, sehat sembuh. Kemudian yang kedua, yang belum terkena atau semoga jangan terkena, itu jadi nomor 1-nya jaga kebersihan, cuci tangan, semprot alkohol penting sekali, sepatu juga bersihin, semuanya bersih pada waktu masuk di rumah, ya mandi lagi keramas lah semuanya, cemplungin dulu, jangan duduk-duduk leye-leye meluk-meluk orang, jangan dulu lah, enggak. Kemudian yang jaga kesehatan, minum vitamin C, juga 1, D3 itu sangat-sangat penting. Saya di sini diresepin D3. Jadi pakai kapit D3 pagi 2, siang 2, malam 2. Bahkan saya pertama kali datang tuh langsung dites darah, vitamin D-nya cukup enggak gitu ya. Karena itu vitamin C ya 3 gram enggak apa-apa, yang non asam 1 gram, vitamin E ya. Terus kemudian tentu saja besok perut Anda dikasih VCO. VCO itu tadi ya merek apa aja lah, mungkin enggak promosi, yang penting 100% virgin coconut oil gitu ya. Terus kemudian, nah itu selain jaga kesehatan, jemur, olahraga itu ternyata sangat penting. Begitu kita olahraga, oksigen kita masuk itu
Jadi saya sampai di sini pun sama dokter harus olahraga, harus gerak, harus ini, jangan duduk terus, jalan, harus ini. Wah ini jadi olahraga itu sangat penting gitu ya, apalagi Anda sampai keringetan Jos. Kemudian berikutnya tadi social distancing, jangan pegang-pegang orang dulu, ya wis pakai namaste, bungkuk pakai cara Jepang begitu ya. Terus kemudian mandi sauna juga penting. Tadi masuk dalam mobil, minum air hangat, tangan jahe, masuk mobil sampai keringetan, itu juga membuat seger sehat. Terus berikutnya maksimal mungkin working at home. 1, 2, 3. Nah, yang berikutnya yang terakhir, oke ya, yang terakhir ya, siap. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Oke, terima kasih Pak Tung. Selamat siang. Terima kasih Mbak Mala. Terima kasih semua suara Surabaya yang aku cintai. Oke, matur nuwun. Pak Tung Desemaringin kawan motivator yang sekarang ini sedang dalam masa isolasi di Rumah Sakit Siloam Kelapa II Jakarta karena dinyatakan tanggal 4 April kemarin 100% COVID-19.